sudah. Halo. Selamat malam Pak Hermanto. Ya. Hah? Ya. Tadi ada Nah technical ini difficulty sebenarnya, sepertinya. saya bisa ganti handphone, ganti ini Selamat ya. malam Pak Hermanto. Ya. Hah? Ya. Tadi ada Nah technical ini difficulty. saya mau ganti iPad ya. Baik Pak, baik. Oke, sebentar kita tunggu lagi ya Pak Hermantonya. Oke, baik Pak, siap. Wah, ini maaf ini ada Nggak apa-apa kesalahan. Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak Hermanto gimana? Sudah makan malam Pak? Udah. Sudah. Maaf ya Pak, hari ini saya punya pertanyaan yang lumayan banyak buat Pak Hermanto. Personally saya kagum banget sama sosok Pak Hermanto ya. Seseorang Ya. yang sukses di marketplace dan juga di kehidupan pribadinya. Memiliki anak-anak yang luar biasa juga, cucu-cucu yang sangat menggemaskan. Jadi mungkin aku boleh mulai dengan pertanyaan ini ya Pak. Setiap saya berkorespondensi sama Pak Hermanto ini, Bapak selalu menyapa dengan semangat pagi nih Pak, semangat pagi ya. Apa filosofi dari semangat di pagi hari ini nih untuk seorang Bapak Hermanto Tanoko? Ya, kita sebagai leader, apalagi di masa pandemi ini, harus punya semangat, tetap harus punya spirit ya, supaya para tim kita semua ini juga bisa bersemangat. Setuju Pak, Ya kan? setuju. Di bawah itu, di bawah itu, ya itu. Iya. Oke. Oh iya, terus Sudah bisa saya dengar jadi, ya? Suaranya sudah oke ya? Sudah Pak, loud and clear. Sudah ya? Sudah. Oke. Terus saya juga sering nonton ya Pak, sering nonton YouTube-nya Pak Hermanto. Terus di setiap akhir video Bapak ini, Bapak selalu kasih semangat dengan slogan stay humble, stay positive, and stay on fire. Sebagai slogan Bapak. Ini Bapak bisa cerita nggak kira-kira kenapa Bapak memilih slogan tersebut Pak? Ya, karena kalau kita stay humble, itu berarti kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, otomatis kita itu mau terus belajar, ya. Jadi kita tidak merasa paling pintar atau terus habis itu di comfort zone. Nah, itu saya nggak mau tuh. Jadi kita terus harus belajar baik hal-hal apapun gitu. Nah, kalau stay positif itu tadi kan memang kita harus positive thinking supaya kita bisa terus belajar juga dengan orang-orang yang positif, yang punya mindset mental positif, sehingga kita akhirnya juga punya aura positif. Nah, kalau dari sisi stay on fire ya itu tadi semangat ya, supaya kita tetap bisa bersemangat. Wah, luar biasa nih Pak. Ini kalau stay on fire ini saya penasaran nih Pak. Apakah Bapak Kak ini goyang ya, bed Kak goyang, ya? Oh, oke. Apakah Bapak ini dari dulu udah dilatih untuk selalu on fire, Pak, sama orang tua Pak Hermanto? Apakah ada pengaruhnya ke diri Bapak dan cara Bapak bekerja? Kalau dilatih secara langsung sih tidak ya, tapi saya justru melihat bagaimana kedua orang tua saya, papa maupun mama, bekerja dengan begitu semangat ya, pagi-pagi sudah bangun, jam 4, jam 5 pagi sudah menyiapkan barang dagangannya, dan begitu buka toko, itu bisa sampai malam, jam 9, jam 10 malam, tanpa pernah mengeluh. Nah, ini semangat dari orang tua yang ditunjukkan setiap hari kepada kami anak-anaknya ini, akhirnya kami juga belajar ya bagaimana kalau kita memang mempunyai satu tujuan, kita harus bersemangat dan kita konsisten untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menuju impian kita ya. Wah, luar biasa ini. Ini ya berarti Pak Hermanto ini memang sudah dari kecil dididik untuk bekerja keras ya sama
orang tua Pak Hermanto, tapi by doing, bukan cuma diomongin tapi by doing, dikasih contoh untuk bekerja keras. Nah, Ya, betul. ini kalau saya nih pertanyaan selanjutnya saya ini lebih masih ke slogan Bapak sih sebenarnya. Ya, Seperti yang kita tahu ini kan kita lagi ada di dalam suatu situasi pandemi ya Pak, sesuatu yang sangat sulit untuk sebagian besar orang. ya, Dan kita harus beradaptasi, kita harus keluar dari zona nyaman, dan banyak bisnis yang pivot ya, yang merubah ya. arah haluan mereka. Apakah Bapak pernah menghadapi situasi seperti ini sebelum pandemi? Boleh diceritain Pak pengalamannya mungkin? Pernah pada waktu itu saya pernah dengan ayah saya, dengan kakak saya masuk ke bisnis-bisnis yang kami tidak mengerti pada tahun 88 ya. Nah, di situ akhirnya setelah berjalan beberapa tahun, itu saya tutup satu-satu itu. Jadi kami tutup pabrik kayu, kami tutup pabrik kulit, kami juga tutup pabrik disket. Kami buat disket waktu itu. Jadi itu adalah pelajaran yang paling berharga. Bagaimana kita itu harus tetap fokus kepada core bisnis kita. Jadi kalau core bisnisnya tadi itu sudah benar-benar bisa mature, bisa mandiri, sudah bisa besar ya. Nah, itu barulah kita boleh diversifikasi ke bidang-bidang yang lain. Dan tentunya diversifikasi itu juga ada hubungan dengan core bisnisnya, supaya kans untuk suksesnya itu semakin tinggi. Jadi saya waktu masuk di Avian tahun 82, itu sampai tahun 2003, berarti kurang lebih 20 tahun lebih itu fokusnya di Avian saja itu. Wah, luar biasa ya Pak ya. 20 tahun fokus di satu core bisnis aja ya, itu cat ya Pak ya? Ya, cat. Tapi pertumbuhannya kan double digit, triple digit setiap tahun. Luar Jadi biasa, meskipun luar biasa. fokus di satu bidang, tapi kami terus memikirkan bagaimana bisa membuat bahan baku sendiri, buat bahan kemas sendiri, buat distribusi channel sendiri, buat segala macam permesinan juga sendiri, sehingga benar-benar Avian itu adalah pabrik cat yang terintegrated satu-satunya di dunia mungkin. Wah, luar biasa. Ya. Saya rasa mama saya di rumah juga pakai cat Avian kayaknya Pak. Wah, keren. Thank you. Luar biasa ini. Avian Nah, juga ada cat kayu, cat mobil, cat hmm, tembok, dan kami juga buat waterproofing. Waterproofingnya mereknya No Drop. No wah, Drop, no bocor-bocor itu. luar biasa nih Pak. Jadi waktu itu Bapak di Avian sampai tahun 2003 ya Pak ya. Terus Bukan sampai 2003 ya, sampai sekarang. ya maksud saya fokus di Avian sampai tahun 2003 ya Pak ya. Terus Enggak, maksudnya setelah 2003, Avian itu kan sudah mature. hmm, Barulah kami diversifikasi ke bidang-bidang lain. betul betul. Tapi tetap Eh, Aviannya kan sudah berjalan dengan sehat. ya luar Kami biasa Avian memang. itu mulai tahun 78 sampai sekarang bangun terus tidak pernah berhenti. Wah, luar Termasuk masa biasa. pandemi ini, Avian kami membangun satu laboratorium R&D seluas 5.000 meter persegi, 5 lantai, dengan investasi lebih kurang 100 miliar, itu hanya untuk laboratorium aja. Hmm, hebat sekali, Pak. Lagi pandemi seperti ini bisa bangun laboratorium baru, luar biasa nih. Dan Memang Pak keren Hermanto. sekali, keren sekali. Jadi banyak orang yang ke sana, wah ini keren sekali nih, seperti Hmm, kantornya Google gitu. wah, high tech ya, Pak ya. Iya, malah dari Hmm, lantai 4 ke lantai 3 itu bisa naik ini, sliding. wah, keren banget. Kayak Google beneran itu, Pak. Iya, iya. Dan ada museumnya, museum Oh, yang museum cat yang pertama di dunia. wah, luar biasa, Pak. Pionir nih berarti Pak Pioner. Hermanto, pionir. Luar biasa. Wah, ada yang komen nih Pak, Crazy Rich Surabaya yang humble Pak katanya. Ya, saya selalu ngomong ya, kalau
crazy rich itu jangan diartikan rich itu rich kaya uang atau apa ya, tapi rich itu kan kita bisa rich seperti ini nih, saya kaya nih, kayanya itu jangan hanya konotasinya uang, tapi bagaimana kita bisa kaya dengan pengalaman, kaya dengan kita punya kebaikan, kaya dari kebudayaan, kaya dari memberi, ya kaya segalanya ya. Jadi kita ambil hal-hal yang positif lah ya. Setuju Pak, setuju banget. Dan aku boleh tanya sedikit ya Pak ya. Ya, silakan. Kalau bisnis Cleo itu kenapa Pak Hermanto memutuskan untuk masuk ke bisnis air mineral Pak? Waktu itu tahun 2003, istri saya kan ingin mengembangkan bisnis karena sebelumnya di Avian kan, jadi saya melihat dan istri saya juga cocok dengan pengembangan AMDK karena waktu itu kan ada perusahaan AMDK asing yang masih IPO, masih TBK ya, dengan omsetnya kan sudah di atas 1 triliun. Jadi itu yang membuat kami ini, wah ini perusahaan asing bisa omsetnya di atas 1 triliun, wah kita harus bisa menyaingi nih. Kita ciptakan brand, waktu itu dengan istri saya ya, ciptakan brand yang bisa bersaing dengan premium produk. Jadi Cleo itu kami lahirkan setelah 9 bulan persiapan. Jadi saya mau brandnya benar-benar berbeda, warnanya berbeda, kemasannya juga berbeda, dan kontennya, isinya juga berbeda. Karena Cleo ini kan air murni, benar-benar yang saya percaya bisa membuat saya lebih seger, lebih sehat, dan mungkin semangat ini juga karena Cleo ini. Ini kan Cleo-nya. Betul, wah luar biasa. Ada botolnya lagi apa ya? Iya. Saya juga minum nih Cleo. Belakangan di apartemen saya juga sekarang galonnya Cleo, Pak. Wah, itu galonnya BPA free itu. Jadi nggak mengandung bisphenol karena memakai bahan bakunya bukan polikarbonat. Kalau yang galon biru-biru itu polikarbonat, sehingga kalau kena panas, itu BPA-nya bisa migrain ke produk air minumnya. Kalau botol baby kan sudah dilarang pakai polikarbonat. Betul. Tapi galon-galon itu masih hampir 90% pakai polikarbonat. Wah, jadi itu yang bahaya kalau kena panas ya. Bahaya ya, Pak? Iya, panasnya bisa waktu di atas truk, waktu di etalase toko, waktu di depan pabrik, jadi bisa di mana-mana kan dapat panasnya itu. Betul. Saya juga boleh nanya ini ya Pak ya, satu hal yang menurut saya sangat menarik nih ya Pak. Pak Hermanto silakan. Ini kan terlihat nih kan seorang bisnismen yang wah luar biasa sekali nih sosoknya. Tapi kan salah satu kegiatan yang membuat kita keluar dari zona nyaman ini tuh membangun tim yang solid ya Pak. Kalau Pak Hermanto sendiri di Tancorp, mungkin di Cleo atau di Rise, itu bagaimana sih cara Pak Hermanto mendirikan suatu tim yang solid, yang bisa diandalkan dan efektif, Pak? Ya, memang sebuah bisnis unit itu yang paling penting itu ada timnya yang benar-benar solid ya, punya leader yang mempunyai roh untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kalau saya di Tancorp dan di seluruh bisnis unit ini kan dibantu oleh anak-anak saya, anak menantu, dan istri saya juga bekerja, termasuk kami juga punya leader-leader, orang-orang saya yang benar-benar bisa saya percaya untuk saya kasih tanggung jawab mengembangkan bisnis yang kami ada gitu. Tapi kalau memang ada bisnis baru atau apa, memang paling sulit itu untuk mencari timnya yang bisa mengembangkan usaha tersebut ya. Betul Pak. Ada tips nggak Pak kira-kira bagaimana cara membangun tim-tim yang efektif gitu Pak? Harus mencari orang yang benar-benar punya talent ya. Kalau orangnya sudah ketemu, tinggal bentuknya itu kan lebih mudah ya. Karena kalau orang yang memang secara secara talent itu dia nggak ada, itu susah itu bentuknya itu. Jadi memang untuk mencari seseorang yang punya talenta itu nggak gampang.
caranya ya dengan bersosialisasi begini. Akhirnya kan kita kenal banyak orang kan. Ya, setuju, Iya. Pak. Iya. Ini interesting karena Pak Hermanto juga udah menyinggung soal keberadaan keluarga Bapak Hermanto di perusahaan-perusahaan yang Pak Hermanto dirikan ya. Keputusan Pak Hermanto nih kan kayak bikin unit bisnis baru atau bikin expansion. Ini kan semua kan tindakan-tindakan yang keluar dari zona nyaman ya Pak ya di marketplace. Ini kan pasti mempengaruhi orang-orang terdekat kita yaitu misalnya ya istri dan anak Pak Hermanto. Bagaimana cara Pak Hermanto menyikapi perubahan-perubahan ini Pak? Mengkomunikasikan perubahan gitu. Ya, saya bersyukur sekali. Saya punya istri, saya punya anak, ya. Semuanya saat ini memang bekerja di Tankop dan di seluruh bisnis unit kami. Saya sendiri waktu married dengan istri saya juga, istri saya sudah bekerja. Jadi kami semua ini sudah dididik untuk menjadi pengusaha ya. Dan anak-anak waktu masih kecil pun sudah tahu nih, wah setelah nanti lulus kuliah, dia akan handle bisnis unit, akan handle usaha. Dan kalau perusahaan saya semua ini kan harus menjadi yang terdepan. Kami harus menjadi leader di bidangnya. Nah, untuk itu pasti secara pertumbuhan, secara growth, itu harus yang tertinggi dibanding dengan nasional growth maupun kompetitor punya growth kan. Nah, di situ pasti tidak bisa di comfort zone. Karena kami harus terus bertumbuh. Kalau mau bertumbuh itu kan pasti masalah-masalahnya silih berganti ya, yang harus diselesaikan tentunya. Betul. Terus saya juga pengen tanya nih ya Pak, barusan Pak Hermanto juga singgung, anak-anak dari kecil udah tahu kan mereka bakal handle bisnis unit. Ini gimana nih Pak caranya Pak Hermanto untuk bisa membuat mereka pengen masuk ke perusahaan Bapak tanpa maksa, Pak? Apa ini memang dari keinginan mereka sendiri atau diarahkan atau gimana tuh, Pak? Sering diajak. Jadi sering diajak ke kantor, ke pabrik, ke perusahaan. Nah, di situ kan dia akan melihat dan sudah punya mungkin imajinasi. Wah, ini kalau besar dia juga harus bekerjanya seperti ini. Kalau mereka lihat orang tuanya bekerja seperti apa, sering-sering diajak kan akhirnya dia secara nggak langsung dia sudah tahu nih. Oh berarti nanti besok saya sudah besar, saya juga mesti bekerja jadi business woman. Jadi anak-anak saya selalu saya tanya mau jadi apa ya, mau jadi pengusaha, jadi businessman, jadi business woman gitu ya. Sekarang cucu-cucu saya mulai saya ajak ke pabrik, saya habis ninjau pabrik semua, terus saya kumpulkan di ruang meeting, terus saya kasih project. 6 bulan lagi kalian semua harus bisa presentasi apa ide-ide untuk membuat cat yang berbeda dengan yang saat ini ada. Padahal usia cucu saya mulai 7 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 10 tahun, semuanya buat. Dan setelah 6 bulan saya kumpulin presentasi satu-satu, wah itu luar biasa. Jadi saya masih ingat ada yang mau membuat cat yang bisa diminum. Catnya bisa diminum. Terus ada lagi buat cat yang nanti bisa berubah warna kalau kena panas, kalau kena hujan, dia bisa berubah. Terus ada yang mau buat cat dari Iron Man. Jadi minta cat warna apa, dari Iron Man-nya langsung keluar catnya. Jadi idenya banyak sekali itu, lucu-lucu tapi menarik. Jadi saya sangat appreciate. Juga ada yang membuat cat yang eco friendly, jadi tidak mau dibuat dari bahan-bahan kimia, maunya dari yang natural. Jadi saya mau wah hebat-hebat ini, luar biasa itu ide-ide anak-anak itu. Jadi saya bebasin mereka mau apa. Dan akhirnya waktu saya bicara dengan direktur R&D kami, dia ngomong, Pak, ini beberapa ide bagus nih Pak, saya coba merealisasikan. Silakan. Silakan. Kalau untuk diimplementasikan, kita mau buat kan bisa diimplementasikan. Luar biasa Pak. Ini ya menarik sekali. Soalnya kebanyakan ya Pak, mungkin saya ngomongnya frank aja. Kebanyakan kalau orang-orang
memiliki anak yang dilahirkan dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang apa ya, segala kebutuhannya dipenuhi. Ini juga salah satu concern saya. Aduh, saya takut anak-anak saya ini nggak punya drive, nggak punya motivasi, nggak punya keinginan untuk berkembang lebih gitu ya Pak. Ini Ya, kelihatannya anak-anak Pak Hermanto tidak memiliki problem ini sama sekali nih Pak. Bagaimana nih ya, caranya Pak? jadi saya tidak memanja anak-anak. Istri Hmm. saya juga mendidik, menurut saya juga dengan sangat tegas ya. Jadi ada waktu untuk sekolah, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bersama-sama dengan kami sekeluarga. Jadi kami benar-benar kalau sudah family time ya kami nikmatin gitu. Hmm. Dan anak-anak saya syukurnya ya nggak terlalu banyak ini apa banyak minta ini minta itu juga enggak sih, karena mereka mereka juga tahu nanti kalau sudah saatnya diajak berlibur dengan kami orang tuanya. Nah, saat itu saya baru belikan mainan, nanti mainan di Disneyland segala macam, jadi sampai puas. Jadi kalau hari-hari biasa gitu nggak terlalu ke toko-toko kemana nggak minta ini minta itu nggak pernah. Jadi kalau nggak dibeliin ya nggak minta gitu. Jadi ini ya Pak, kalau saya boleh summarin mungkin beberapa hal yang bisa ditiru nih dari Pak Hermanto dalam parenting terutama itu pertama learning by doing ya Pak ya. Jadi kita Ya. ngasih contoh ke anak-anak kita yang baik, bagaimana kita bekerja Sering keras diajak dan kita juga sering diajak mm-mm, komunikasi juga. Ya, komunikasi penting ya Pak ya. ya, Terus juga kita harus selalu memberikan em, sorry, oke. Okay. Kita harus selalu ya, memberikan contoh yang baik juga untuk anak-anak ya Pak ya berarti. ya betul. Ini ada Friska. Karena anak-anak kan melihat orang tuanya ya. Heeh, heeh, betul betul. Jadi ini ya Pak ya, berarti ini semua anak-anak Pak Hermanto masuk ke bisnis semuanya pengen sendiri ya Pak ya? Nggak ada yang pengen bikin bisnis lain, oh saya pengennya bikin yang ini nih, gimana nih menurut Papa gitu. Nggak ada ya Pak? Ada juga, jadi mereka juga saya bebasin, mereka mau Hmm. ngembangin apa, tapi mereka kan sudah punya tugas yang tentunya sangat berat. Tanggung Oh, jawabnya kan sudah berat. Nah, mm-mm. itu pertumbuhan perusahaannya juga harus double digit ya. Hmm. Jadi mereka saya lihat fokus benar dengan apa yang menjadi tugas mereka ya. Hmm. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ke anak-anak dulu galak nggak Pak? Lumayan lah, Lumayan ya. Nah, ini lumayan. nih, karena sama Pak, sama. Soalnya saya juga lumayan galak sama anak-anak kayaknya ya. Tapi itu saya Ya. takut, nanti kalau saya galak sama anak-anak, nanti anak-anak nggak deket lagi sama saya. Terus nanti mereka resign saya. Ini apa nih tipsnya supaya kita bisa galak, bisa tegas ke anak-anak, tapi nggak bikin mereka sebel nih Pak sama kita. Ya, jadi jangan terlalu lama-lama. Jadi kalau kita habis marah, kita habis emosi, terus habis itu kita deketin, kita Hmm. terangkan terangkan pelan-pelan. Kenapa sih you tadi harus berbuat seperti itu? Dibuat sampai dia mengerti. Nah, sampai mengerti ya saya selalu peluk cium ya. Jangan lupa Hmm. untuk meluk dan cium karena kalau anak itu sakit, kalau merasakan sakitnya 10, papa mama itu sakitnya bisa 100. Benar, Jadi benar Pak. kalau anak sedih sedih 10 ya orang tua juga sedihnya 100 gitu. Jadi dia juga harus mengerti kalau kalau Hmm. dia dalam kondisi yang sedih ya orang tua juga ikut sedih gitu. Jadi gimana caranya dia jangan membuat orang tua sedih kan? Setuju, setuju Pak. Iya benar. Pelukan itu efeknya luar biasa ya Pak ya. Ya, luar biasa. Jadi Hmm. saya setiap kali ketemu dengan anak saya itu saya selalu peluk cium itu. Jadi ketemu sehari 5 kali ya 5 kali peluk cium. Jadi jadi sekarang sama cucu saya juga sama. Jadi Hmm. menurut saya itu yang apa ya tidak perlu ucapan dengan sentuhan aja kan kita sudah bisa memberitahu kasih sayang kita kan. Hmm, hmm, hmm. Wah Pak, ini ada beberapa pertanyaan ya dari netizen. Sebenarnya banyak nih pertanyaan, cuma aku udah saring aja beberapa. Ini mungkin salah satunya sambil curhat nih Pak.
dalam pandemi seperti sekarang, Pak, banyak orang yang keadaan finansialnya tuh nggak mendukung dan mereka juga secara mental mungkin down. Kalau misalnya mental lagi down tuh kan orang biasanya males ngapa-ngapain, males berusaha gitu ya, Pak. Ada nggak, Pak, tips-tips supaya orang-orang tuh tetap bisa berdisiplin dan bisa kerja keras supaya mereka tetap drive untuk suksesnya tuh tetap ada, Pak? Ya, kalau bermales-malesan itu efeknya kan dia harus berpikir, efeknya pasti tambah jelek. Dan yang terjeleknya itu apa? Kalau sampai semuanya habis, berarti apa apa mau jadi orang minta-minta. Jadi harus mikir yang ekstrem sampai yang terjelek supaya dia mau berubah. Nah, bagaimana berubahnya? Loh, kita berubah ya harus berusaha kan. Bagaimana kita melihat bisnisnya itu bisa dikembangkan ke arah yang mana kita kembangkan. Jadi jangan berputus asa, dicoba terus-menerus. Kalau memang sebelum pandemi misalnya bekerja cukup dengan 8 jam. Dengan masa pandemik, berarti kita harus ekstra. Mungkin bekerjanya 14 jam atau bekerjanya 12 jam lebih dari biasa supaya kita tetap mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi menurut saya kita jangan hanya putus asa, menyerah, terus tidak melakukan apa-apa. Nah, menyalahkan semua kondisi disalahkan. Nah, ini kan percuma, kita nggak akan merubah nasib kita kan. Jadi harus kita sendiri yang bisa merubah lebih baik. Jadi kadang-kadang kalau mentalnya down atau lagi sedih, ya cari aja YouTube yang bisa memberi semangat ya, yang bisa memberi inspirasi. Nah, nanti algoritmanya di YouTube maupun di Instagram itu kalau you begitu buka kan dapatnya hal-hal yang positif. Oh Ya, iya, tapi benar, Pak. jangan lupa kalau sudah dapat ide ya harus action. Biasanya kalau orang males itu dapat ide tapi dia menunda-nunda. Akhirnya ya nggak dapat apa-apa juga, ngabisin waktu aja. Setuju, Pak. Ini juga saya lihat, ini saya kagum ya sama Pak Hermanto ya. Pak Hermanto ini sangat eksis nih di sosial media. Ada YouTube channelnya, ada podcastnya. Ini menurut saya luar biasa loh, Pak. Ini salah satu testament di mana Pak Hermanto memang benar-benar grow out of comfort zone. Soalnya kan orang kan biasanya males kan ya, Pak. Udah senior dia kayak, oh nggak mau deh ikutan sosial media gini. Ya, Nah, ya, ini apa sih Pak yang mendorong Pak Hermanto untuk bisa keluar dari zona nyaman Pak Hermanto untuk jadi eksis di sosial media? Apa yang nge-trigger Pak Hermanto nih? ya. Saya senang kalau banyak komen-komen yang akhirnya eh, membuat kehidupan mereka itu berubah setelah mendengarkan saya atau setelah eh, membaca di Instagram saya. Nah, hal-hal begitu itu membuat saya lebih bersemangat. Wah, ini kalau dengan YouTube channel tentunya saya bisa sharing dan tidak hanya pengalaman saya akan cari tokoh-tokoh yang memang bisa memberi cerita-cerita yang membangun, yang bisa memberi inspirasi sehingga Indonesia ini semakin banyak pengusahanya. Saya ini kan lihat Indonesia ini rendah sekali wirausahanya. Hmm. Pengusaha di Indonesia, entrepreneur ini cuma 3%. Padahal idealnya itu minimum 7%. Kalau Wah. bisa 10% itu lebih hebat lagi. Jadi orang-orang yang lagi lulus SMA atau masuk di perguruan, setelah lulus, mereka selalu bingung ini kerja apa. Jadi sesungguhnya waktu sekolah pun, waktu SMA pun, saya lihat kalau memang para pengusaha yang sukses-sukses itu, pengalamannya itu mulai dari SMA. Jadi SMA Hmm. sudah berjualan nasi nasi yang bisa dijual ke teman-temannya yang mau pesan. Juga bisa menjual buku-buku jadi dengan harga lebih murah karena dia bisa ngumpulin 10 teman atau 15 teman terus dia belikan dengan harga diskon yang lebih murah sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, dengan latihan-latihan waktu masih remaja itu pun akhirnya setelah lulus dari
sarjana, itu biasanya idenya akan lebih dapat ide karena mentalnya itu sudah kuat. Yuk bayangin kalau seseorang bawa bontot makanan itu aja kan kadang malu ya. Tapi ini berjualan makanan, loh kan berarti dia sudah melatih mentalnya itu supaya bisa mental menjadi seorang pengusaha. Karena kita kan bukan minta-minta, kita berkarya, kita kan menjual. Nah ini kan sesuatu yang sangat positif sekali bagi pertumbuhan anak itu. You tahu nggak, anak saya sendiri waktu kuliah di Australia itu dia menjadi waiters dari restoran Jepang. Saya ketawa aja, saya senang aja, saya biarin. Teman saya, loh, kamu ini nggak kamu marahi, kamu nggak malu? Hah, saya ngomong ngapain malu? Dia itu dengan menjadi pelayan di restoran Jepang itu, dia akan mempunyai pengalaman, dia punya mental yang jauh lebih kuat daripada orang yang hanya terima uang dari orang tuanya saja. Jadi menurut saya itu bagus sekali. Asal dia tidak berbuat yang memalukan, ya nggak apa-apa lah. Kalau menjadi pelayan itu hal yang luar biasa menurut saya. Setuju Pak, setuju. Nah ini ada yang bertanya lagi nih Pak, menurut saya juga cukup menarik. Pak Hermanto ini awal mulanya bisa jadi seorang entrepreneur yang luar biasa ini gimana sih Pak? Apa yang membuat Pak Hermanto lihat, oh ini kayaknya saya cocok nih jadi pengusaha ini gitu Pak? Ada ceritanya nggak tuh Pak? Karena orang tua saya kan dua-duanya pengusaha. Jadi waktu saya usia 5 tahun, kalau Chinese itu kan dikasih angpau. Nah dari uang angpau itu, kalau anak masih usia 5 tahun kan orang tua takut loh kalau pegang uang. Jadi dia menawarkan ke saya, mau nggak invest tepung terigu? Tepung terigunya ini harganya mau naik. Wah, mau naik, mau. Jadi uangnya tambah banyak dong. Iya, bener. Wah, langsung bawa catatan. Oke, mau dibelikan terigu berapa, harga berapa. Besok sudah tanya lagi, harga terigunya gimana, sudah naik. Besok lusa tanya lagi, udah naik. Nah, orang tua mungkin ngomong, ya udah naik nih, mau dibelikan apa lagi? Belikan biskuit, belikan minyak goreng, belikan apa. Jadi lama-lama saya tahu semua tuh. Berjualannya itu keuntungannya berapa, ternyata nyari uang itu memang benar-benar perlu perjuangan. Jadi saya merasa bersyukur sekali di usia sudah dini, saya sudah mengerti arti uang. Jadi waktu sekolah disuruh mengambil uang sendiri, itu saya ambil, nanti pulang sekolah saya kembalikan lagi. Saya nggak pernah jajan. Karena bagi saya jajan itu mahal sekali di sekolah itu. Sedangkan yang dijual oleh mama saya murah-murah gitu. Nah, jadi saya cuma beli minuman pada saat olahraga aja. Jadi seminggu saya cuma minum es setrup sekali aja. Itu pun dalam batin saya, mahal banget. Padahal sirup bisa dijadikan berapa gelas ini. Untungnya banyak sekali. Gitu. Jadi pikirannya itu sudah muter. Jadi nggak mau jajan jadi saya. Ini penting ya Pak ya, berarti mengajarkan penting. Kepada jadi anak. Mulai anak-anak kecil, anak-anak waktu usia remaja itu sudah diajarin tentang arti sebuah uang itu bagaimana, supaya mereka juga tahu ya susahnya cari uang ya. Wah, nah ini karena kita sudah hampir mendekati waktunya, padahal saya masih banyak pengen nanya-nanya nih sama Pak Hermanto. Tadi agak terlambat ya. Tadi masuknya agak terlambat, jadi agak molor sedikit ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ini ada satu pertanyaan juga menarik banget nih Pak. Pak Hermanto ini kan sudah bisa dibilang nih, udah achieve almost everything Pak. Pengusaha sukses, keluarga harmonis. Ini selanjutnya apa lagi nih Pak yang Pak Hermanto ingin raih di kehidupan Pak Hermanto? Saya ingin menciptakan 1 juta entrepreneur. Nah, 1 juta entrepreneur itu kan bisa dari all business unit kami, bisa juga dari foundation yang saya bentuk, bisa juga saya ngadakan Idea Cloud kan. Idea Cloud itu mengumpulkan anak-anak milenial, mendengarkan
pembicara selama 3 hari non-stop 60 toko. Terus selain itu ya akhirnya saya begitu pandemi ini terus saya mulai aktif di sosial media, saya aktif di Instagram, saya baru membentuk podcast. Besok podcast perdana saya di YouTube Hermanto Tanoko ya. Teman-teman jangan lupa nonton ya. Dengan Bapak Dahlan Iskan besok. Wah, luar biasa. Ini besok berarti ditayangkan ya Pak ya? Oke, untuk teman-teman, jangan lupa besok nonton Pak Hermanto Tanoko di YouTube-nya podcast dengan Bapak Dahlan Iskan. Wah, tokoh yang menginspirasi nih, berarti dua-duanya nih luar biasa di besok. Ekstra inspirasi. Jadi memang saat ini setiap minggu, jadi saya mewawancarai 1 atau 2 tokoh gitu ya. Ya memang itu akan menyita waktu saya, tapi saya sudah komitmen akan saya luangkan dan saya akan upload post itu kisah-kisah, cerita-cerita success story supaya saya ingin ya merubah mitos dari seluruh masyarakat. Jadi banyak kan mitos-mitos kalau orang sukses itu harus orang yang dari keluarganya memang sudah kaya, terus mungkin pendidikannya tinggi. Kalau saya ini kan dari keluarga miskin, mana bisa kaya. Nah, mitos-mitos itu sesungguhnya mitos yang semuanya salah. Nggak ada orang sukses itu dari keluarga sukses ya, mungkin ada tapi tidak semuanya. Ya, jadi dunia ini bundar. Yang turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas. Jadi semua orang punya hak yang sama untuk menjadi sukses. Tergantung dari masing-masing orang. Mau nggak dia jadi sukses? Kalau sudah mau nggak dia mengerjakan hal-hal yang harus dia kerjakan supaya dia bisa menuju kesuksesannya tersebut. Biasanya orang cuma mimpi saja, tapi habis itu tidak melakukan apa-apa. Ya, itu kan percuma. Jadi memang mimpi saja nggak cukup. Jadi harus punya goal-goal yang akan dicapai. Tahun ini akan mencapai apa? Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, itu di breakdown itu. Dari 1 tahun dibuat 12 bulan, dari 12 bulan dibuat harian. Jadi tiap hari itu harus mengerjakan apa. Supaya goal yang tahun itu bisa tercapai dan tahun depan buat the next goal. Akhirnya akan menuju kita punya visi atau masing-masing punya mimpi gitu. Jadi itu penting sekali bagi anak-anak milenial sekarang ya. Karena dengan perubahan zaman seperti saat ini yang demikian cepat, itu berarti potensi dari orang-orang milenial, generasi Z yang mau sukses, itu juga terbuka lebar, kesempatannya semakin banyak. Ya. Jadi jangan takut untuk menjadi orang sukses. Semua orang punya hak yang sama. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak. Ini pertanyaan juga lumayan menarik. Ini banyak sekali nih, Pak, yang pengen jadi entrepreneur juga nih, seperti Pak Hermanto. Ada tips nggak, Pak, supaya orang tuh nggak takut untuk mencoba hal-hal yang baru atau membuat bisnis baru nih, Pak? Orang kan biasanya kan takut gagal. Oh, saya takut rugi kalau jadi pengusaha. Nanti kalau saya berusaha, terus nanti saya rugi, gimana dong, gitu. Ini ada tips nggak, Pak, untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi entrepreneur juga, seperti Pak Hermanto? Ya, mulailah dari passion atau keahlian yang dimiliki. Nah, kalau memang sendiri merasa kurang pede, bergabung aja dengan 2-3 teman, membuat kolaborasi. Yang penting punya karakter sama, punya tujuan yang sama. Nah, dijalanin bersama, tingkat kesuksesannya akan lebih besar. Dan jangan takut untuk mencoba. Mulainya dari kecil saja, supaya tidak berisiko. Mulai dari kecil ya, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia yang demikian banyak. Nah, itu semakin idenya semakin brilian, ya berarti hasilnya akan semakin luar biasa. Kita coba lihat kisah suksesnya Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim itu kan asalnya dia selalu naik ojek, tetapi dia akhirnya kesulitan mendapatkan ojek yang sesuai dengan keinginannya, ya. Dia dari sisi berpakaian, cara bekerja semuanya kurang rapi. Jadi akhirnya dia timbul ide kan, gimana nih punya ojek yang benar-benar bisa mempunyai SOP yang rapi, benar-benar pelanggan itu puas, sehingga akhirnya dia bisa menciptakan Gojek yang luar biasa itu.
Asalnya kan dari bisnis apa ya, dari permasalahan dia sendiri asalnya. Dan dari kecil bisa besar. Dan jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu kan adalah satu cobaan agar kita ini bisa naik kepada level yang lebih tinggi. Asal kita punya solusi menyelesaikan kegagalan tersebut. Jadi orang yang sukses itu juga pasti melalui banyak kegagalan, tapi mau mencoba, mau berusaha, tidak putus asa, sehingga tidak ada kata gagal, yang ada sukses. Kenapa? Karena begitu gagal dia coba lagi, gagal dia coba lagi, sampai dia menjadi sukses. Dan orang tahunya cuma suksesnya aja, orang nggak lihat gagalnya gitu. Jadi dikira, wah ini sukses, memang dia itu hoki karena keluarganya juga sukses, keluarganya juga kaya. Nggak ada itu sesungguhnya. Setuju Pak. Luar biasa nih Pak Hermanto. Ini, sorry saya sampaikan salam dari Pak Budi, katanya pengen diajak ke pabrik catnya Pak. Boleh, nanti saya undang Pak Budi dan juga seluruh tim dari Sukor, dari Saya Kaya, silakan. Wah. Kami nanti atur ya, nanti bisa nyoba-nyoba mau buat cat juga bisa. Jadi kami akan ajak keliling. Mau ke Cleo juga bisa, ke Cleo. Wah, ini saya senang banget nih Pak sama Cleo. Investor Cleo, banyak investor Cleo Pak di sini kayaknya. Oke. Saya sendiri begitu Cleo IPO sampai sekarang kan naiknya sudah lebih dari 2000% ya selama 3 tahun ya. Luar biasa ini Pak, dan bisnis air mineral. Jadi saya juga satu-satu perusahaan saya TBK-in karena saya ingin berbagi juga bagaimana masyarakat ini bisa belajar untuk berinvestasi. Jadi bukan menjadi trader saja ya, tapi bagaimana bisa menabung dari penghasilannya itu diinvestkan ke saham atau mungkin ke reksadana. Nah ini kan bagus sekali untuk celengan untuk masa hari tuanya atau untuk anak-anak bersekolah. Jadi kalau sebuah keluarga yang sehat punya tabungan itu kan berarti dia lebih fokus kepada pekerjaannya nantinya. Kalau enggak dia kan bingung sama uang terus saja kan. Setuju. Luar biasa nih insight-nya Pak Hermanto memang. Oke. Terakhir mungkin apa ada tips-tips nih Pak yang Pak Hermanto pengen titipin pesan-pesan buat teman-teman yang udah join hari ini? Ya, jadi dalam masa pandemi semua orang pasti mengalami kesulitan, tapi saya bersyukur nih beberapa bisnis saya seperti yang Avian, kami ada Cleo, ada Pipa, ada kosmetik, itu malah survive dan bertumbuh. Nah, ini banyak sekali yang kami lakukan strategi-strateginya ya. Dan nanti pada tahun 2021, ini kan pertumbuhan dari ekonomi Indonesia ini ditaksir bisa 6,1%. Kalau dari bayangan saya, malah bisa ke 7 atau bahkan 8%. Apalagi dengan adanya Omnibus Law, kalau memang ini semua bisa dijalankan dengan benar, itu luar biasa sekali ya, karena peraturan-peraturan yang tumpang tindih, yang semrawut itu menjadi simple, dan itu nanti akhirnya banyak investor, banyak ekspansi, dan demand and supply untuk tenaga kerja ini juga pasti akan lebih seimbang daripada saat ini ya, ada 10 juta pengangguran. Nah ini kan kasihan sekali. Jadi bagaimana Indonesia ini bisa maju, bisa menjadi negara yang ekonominya kuat, ya itu tentu harus didukung oleh seluruh masyarakatnya, harus selalu mau berpikir positif. Jadi jangan banyak melihat berita-berita yang negatif, ya. Jadi syaratnya menjadi positif itu jangan melihat sosmed, melihat WA group atau hal-hal yang berbau negatif. Karena itu akan membuat pikiran kita itu negatif. Yuk coba air 1 gelas, yuk kasih 1 nila setitik, itu kan langsung rusak. Betul. Untuk menjernihkan lagi, yuk mungkin 1 gelas itu perlu air 2 liter baru dia jernih lagi. Jadi nggak mudah itu. Jadi kalau sudah terkontaminasi itu kan susah untuk menjadi positif lagi. Jadi jangan
bergaul dengan orang-orang yang negatif. Supaya dengan pikiran yang positif, terus kita punya semangat, terus kita mau melakukan hal-hal yang produktif, itu kita pasti akan menjadi seseorang yang sukses. Baik dia menjadi pekerja, menjadi pengusaha, menjadi profesional, menjadi apapun, dia akan menjadi yang terbaik. Karena apa yang menjadi nasib kita itu ya karena ulah kita sendiri. Jadi kalau kita pikirannya positif, tindakan kita positif, kita melakukan positif, hasilnya positif. Sudah, rumusnya cuma itu aja, gampang. Positif ya Pak ya, harus positif. Yes. Ya. Harus positif supaya dalam hidup kita juga positif efeknya, Betul. gitu teman-teman. Iya. Oke. Terus belajar. Luar biasa. Luar biasa nih. Ya. Pak Hermanto, terima kasih banget hari ini udah hadir di Instagramnya Saya Kaya. Dan ini ada ratusan orang yang sangat-sangat terinspirasi dengan apa yang Pak Hermanto sampaikan malam ini. Jadi saya dan tim Saya Kaya serta Sukor juga dan teman-teman juga di sini berterima kasih sekali atas kesediaan Pak Hermanto untuk datang, cerita, dan sharing-sharing menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak Hermanto, semoga sehat selalu. Ya. Stay humble, stay positif, stay on fire. Stay humble, positive on fire. Terima kasih teman-teman.